Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Tuharia dengan NIM 2024-39035. Di samping saya Hartina Dahlan dengan NIM 2024-39056. Di sini kami akan membahas tentang komponen layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Program kerja bimbingan dan konseling dijabarkan dalam 4 komponen layanan, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan permintaan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Berikut uraian mengenai komponen layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengembangan dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan layanan ini antara lain adalah bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, bimbingan kelompok, dan bimbingan dengan menggunakan media. Dalam pelaksanaan layanan dasar tentunya guru bimbingan konseling harus berupa memberikan materi atau topik kegiatan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu harus melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik atau asesmen dengan menggunakan instrumen identifikasi kebutuhan yang antara lain dapat berupa AUM, DCM, IKMS, ITP, dan instrumen lainnya. Hasil asesmen ini kemudian dianalisis untuk memperoleh deskripsi tentang kebutuhan peserta didik. Setelah tahap deskripsi kebutuhan selesai, barulah guru bimbingan dan konseling dapat menjabarkan hasil asesmen kebutuhan tersebut ke dalam komponen layanan dasar pada program kerja bimbingan dan konseling. Pada setiap satuan pendidikan tentunya memiliki karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang berbeda satu sama lain, sehingga materi dan topik layanan dasar yang diberikan di masing-masing satuan pendidikan tentu berbeda sesuai dengan hasil asesmen yang didapatkan. Untuk itu, sangat diperlakukan totalitas guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan asesmen, menganalisa hasil asesmen, dan menyimpulkan rumusan kebutuhan peserta didik, sehingga dengan demikian layanan dasar dapat sejalan atau linear dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan. Sekarang kita masuk pada layanan BK yang kedua. Layanan yang kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang berkaitan dengan perencanaan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Strategi yang digunakan dalam layanan ini cocok antara lain yaitu bimbingan klasikal, konseling individual, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan strategi lainnya. Layanan ini merupakan layanan yang disediakan untuk mengakomodir pilihan minat, bakat, dan potensi diri peserta didik. Langkah-langkah dalam layanan peminatan antara lain adalah pemberian informasi peminatan, pengumpulan data, pemilihan dan penetapan peminatan, pendampingan, dan penyaluran. Sebagai contoh pelaksanaan peminatan di satuan pendidikan antara lain adalah saat penjurusan dan orientasi di kelas 10 jenjang SMA. Dalam kegiatan tersebut, guru bimbingan dan konseling dapat memulai layanan peminatan dengan memberikan informasi kepada peserta didik mengenai pilihan jurusan yang tersedia di satuan pendidikan, kemudian yang kedua mata pelajaran pendukung sesuai jurusan, arah karir sesuai jurusan, dan informasi penting lainnya. Setelah pemberian informasi, guru bimbingan dan konseling melaksanakan pengumpulan data melalui angket penjurusan, wawancara, analisis nilai rapor, dan melalui instrumen pendukung lainnya. Dari data yang diperoleh, maka guru bimbingan dan konseling akan melakukan penyaluran
pada jurusan yang sesuai minat peserta didik. Proses peminatan seperti ini juga berlaku pada peminatan jurusan ekstrakurikuler, peminatan jurusan di perguruan tinggi, dan juga program peminatan lainnya. 3. Layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik di satuan pendidikan yang kebutuhan dan permasalahan yang memerlukan bantuan dengan segera. Strategi pelaksanaan layanan ini antara lain adalah konseling individual, konseling kelompok, konsultasi konferensi kasus, kunjungan rumah, dan strategi lainnya. Dalam pelaksanaan layanan responsif ini, guru bimbingan dan konseling tidak semata hanya melaksanakan layanan berdasarkan inisiatif peserta didik saja, melainkan guru bimbingan dan konseling harus mampu melakukan analisis kebutuhan peserta didik akan kebutuhan layanan. Layanan ini melalui asesmen baik langsung maupun tidak langsung. Bisa dikatakan bahwa layanan responsif ini tidak hanya diberikan kepada peserta didik yang dianggap bermasalah saja, tetapi semua peserta didik berhak mendapatkan layanan ini terkait upaya pengembangan kemandirian dan potensi dirinya. Terkait hal ini, maka guru bimbingan dan konseling harus jeli dalam melakukan proses asesmen kebutuhan setiap peserta didik sehingga layanan ini dapat dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu layanan yang merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan layanan responsif adalah konseling individual. Konseling individual merupakan proses interaktif antara guru bimbingan konseling selaku konselor dengan peserta didik selaku konseling. Tujuan konseling individual adalah perubahan perilaku, pengembangan kemampuan, dan pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan konseling individual, guru bimbingan dan konselor perlu menguasai penerapan teknik dan pendekatan-pendekatan yang dapat membantu terpercayai tujuan konseling individual. Yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen layanan, kegiatan manajemen dan administrasi, serta pengembangan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling. Layanan ini merupakan bagian yang dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam dukungan sistem antara lain adalah administrasi berupa catatan dan dokumen perencanaan kegiatan, catatan dan dokumen pelaksanaan kegiatan layanan dan evaluasi kegiatan layanan, serta data dan dokumen penting lainnya. Komponen dukungan sistem yang berikutnya adalah pengembangan profesionalisme guru bimbingan dan konseling. Melalui berbagai kegiatan pendukung, kegiatan ini sangatlah penting mengingat dengan memiliki kompetensi yang baik, maka guru bimbingan dan konseling akan mampu berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang baik, yang tentunya dapat memberi kontribusi bagi perkembangan optimal peserta didik pada satuan pendidikan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai komponen layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Semoga guru bimbingan dan konseling dapat terus termotivasi untuk melaksanakan komponen layanan bimbingan dan konseling dengan baik pada satuan pendidikan, sehingga dengan demikian maka layanan bimbingan dan konseling dapat berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian dan perkembangan optimal peserta didik yang pada akhirnya upaya ini akan sejalan dengan upaya pencapaian visi misi satuan pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan totalitas dalam melaksanakan komponen layanan bimbingan dan konseling, maka guru bimbingan dan konseling
akan mengikis asumsi-asumsi atau pemahaman yang salah mengenai peranan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Tetap semangat untuk semua guru bimbingan dan konseling dan terus bekerja memberikan sumbangsi terbaik.